Tandur, inovasi aplikasi dunia tanaman. Kami terdiri dari Amalia Rahma Aisyah 24060119120008, Risma Fauzia 24060119120001, Doma Zaneta 24060119140069. Selanjutnya saya akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Kelompok kami mengambil judul kegiatan usaha tandur yang merupakan inovasi aplikasi yang menyediakan layanan di bidang tanaman. Untuk sebab yang pertama, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang yang mendorong kami untuk menciptakan aplikasi tandur ini adalah yang pertama, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah karena pembatasan sosial. Nah, keadaan ini itu membuat masyarakat mempunyai lebih banyak waktu senggang dan mulai melakukan kegiatan yang cenderung monoton. Nah, kemonotonan ini itu lama-kelamaan membuat masyarakat mulai merasa jenuh, sehingga kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan ketika berada di rumah saja mulai diminati masyarakat. Berangkat dari minat, masyarakat mulai memiliki hobi-hobi baru. Selain itu juga, hobi-hobi masyarakat yang sebelumnya belum sempat direalisasikan karena kesibukan masing-masing mulai dilirik kembali. Salah satunya adalah kegiatan bercocok tanam. Nah, perlu diketahui dulu pengertian dari bercocok tanam. Mengutip dari KBBI, bercocok tanam adalah kegiatan mengusahakan sawah ladang, berkebun, bertani. Nah, mengapa orang menyukai kegiatan bercocok tanam? Karena dengan bercocok tanam, mereka merasa mendapat berbagai macam manfaat. Di antaranya, yaitu yang pertama, dapat mengurangi stres karena dapat menurunkan hormon penyebab stres, yaitu hormon kortisol. Lalu dapat meningkatkan mood, dapat meningkatkan fokus seseorang, dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri seseorang. Selain faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, bercocok tanam juga dapat membuat dapat dijadikan sebagai usaha penghematan dan sarana untuk menambah rezeki dengan memanfaatkan hasil tanaman tadi untuk bisnis rumahan. Lalu alasan kuat lain yang mendorong kami untuk menciptakan aplikasi tandur ini adalah karena Indonesia sendiri memiliki tanah yang subur dan iklim yang tropis, di mana kondisi ini mendukung segala jenis tanaman dapat tumbuh di daerah manapun. Namun, kerap kali keinginan masyarakat untuk bercocok tanam harus terkendala karena beberapa hal, di antaranya belum meratanya penyebaran bisnis tanaman di beberapa daerah, sehingga masyarakat masih kesulitan dalam menjangkau tempat jual beli tanaman. Selain itu juga keterbatasan wawasan masyarakat mengenai tanaman menyebabkan masyarakat seringkali tidak mengetahui apa solusi yang tepat untuk penyakit tanaman tertentu. Maka dari itu, kelompok kami menciptakan inovasi aplikasi berbasis Android yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan bercocok tanam. Dimana membantunya ini, kami membantu masyarakat nanti itu dengan fitur-fitur yang kami sediakan. Nah, untuk menjamin keamanan dalam pengiriman tanaman nanti, kami akan menetapkan standar pengemasan khusus untuk pihak toko atau penjual tanaman. Selain itu juga, kami akan mengajukan permintaan khusus ke pihak ekspedisi untuk tidak membungkus tanaman dari toko atau penjual tanaman yang sudah dikemas sesuai standar yang sudah ditetapkan dengan plastik atau kemasan lain yang dapat menghambat sirkulasi udara untuk tanaman. Selanjutnya, masuk ke subbab rumusan masalah. Di sini rumusan masalah kami ada 3. Yang pertama, bagaimana potensi aplikasi tandur. Yang kedua, bagaimana manfaat yang dapat diberikan aplikasi tandur. Yang ketiga, bagaimana cakupan layanan yang disediakan aplikasi tandur. Untuk sebab selanjutnya, tujuan kegiatan ini ada 3 poin akan menjawab rumusan masalah tadi. Poin yang pertama akan menjawab rumusan masalah pertama, poin kedua akan menjawab rumusan masalah kedua, dan poin ketiga akan menjawab rumusan masalah ketiga. Luaran yang kami harapkan di sini adalah yang pertama, pembuatan dan pengujian aplikasi tandur, dan yang kedua, pemasaran aplikasi tandur. Selanjutnya, saya akan masuk ke bab pembahasan. Untuk subbab yang pertama di sini ada deskripsi produk. Yang pertama, jenis usaha. Aplikasi tandur merupakan aplikasi yang menyediakan layanan jasa di bidang tanaman. Yang selanjutnya ada produk dari
kelompok kami yaitu aplikasi Tandur, yang merupakan aplikasi yang berkaitan dengan tanaman yang mana dapat membantu masyarakat dalam kegiatan bercocok tanam. Lalu selanjutnya ada merek dari PKM kami adalah Tandur. Lalu kekuatan utama, jadi kekuatan utama yang kami miliki adalah fitur-fitur yang aplikasi Tandur sendiri miliki. Di sini yang kami tonjolkan adalah fitur dokter tanaman dan fitur apotik tanaman. Di samping itu juga terdapat fitur-fitur menarik yang lainnya, yaitu ada fitur Tandur Game, fitur tambah koin, fitur voucher, kegiatan jual beli tanaman, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke poin kelemahan utama. Jadi kelemahan utama yang kami miliki di sini adalah karena aplikasi Tandur ini berbasis daring, jadi membutuhkan koneksi jaringan. Yang mana perlu diketahui kondisi jaringan itu tidak selalu stabil. Nah, ini seringkali menjadi masalah seperti itu. Untuk subbab selanjutnya mengenai analisis dan kompetisi dan peluang pasar produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetisi dan peluang pasar produk. Nah, yang pertama, kita tinjau ya aplikasi Tandur ini daerah pemasarannya itu di mana aja. Jadi daerah pemasaran aplikasi Tandur ini dipusatkan atau dikhususkan pada komunitas pencinta tanaman. Lalu yang kedua itu ada peluang pasar, yang mana masih jarang ya ada aplikasi yang berkaitan dengan tanaman. Lalu juga menyediakan fitur jual beli, fitur apotek tanaman, fitur dokter tanaman, majalah tanaman sekaligus. Jadi peluang pasar aplikasi Tandur ini untuk dimunculkan itu cukup besar. Lalu yang kedua itu ada penyediaan alat pengontrol tanaman, yang mana di sini itu kami menyediakan alat IoT, yang mana alat IoT ini itu untuk pengontrolan dan pengembangan tanaman yang nantinya itu akan didistribusikan ke dalam aplikasi kami. Nah, di Indonesia ini pengembangan IoT masih sangat minim, padahal alat dengan menggunakan teknologi IoT ini sangat membantu manusia dalam memperingan pekerjaan, sehingga peluang kami untuk menarik masyarakat menggunakan aplikasi kami sangat besar. Lalu ditinjau dari marketplace, yang mana aplikasi kami itu bisa diunduh dan tersedia di App Store dan Play Store secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Yang mana di sini tuh aplikasi kami itu diunduh dengan mudah, yang mana bisa digunakan dengan gratis oleh masyarakat Indonesia sendiri. Terus ada analisis kompetisi dan peluang pasar produk, yang mana itu harga jasa dari aplikasi kami itu sebesar 110% dari setiap transaksi yang terjadi. 10% bagi keuntungan aplikasi kami, terus 100% merupakan harga asli produk atau jasanya. Lalu pola penjualan per bulan 1 sampai 6 itu terjadi volume transaksinya itu ada 50 transaksi, terus bulan 7 sampai 12 itu target volumenya ada 80 transaksi. Lalu ada sistem pembayaran, di sini transaksi yang dilakukan oleh aplikasi yang bisa dilakukan user terhadap aplikasi kami itu bisa dilakukan secara transfer bank, COD, Alfamart, dan Indomart. Terus ada jumlah pesaing sejenis di lingkungan usaha itu hampir tidak ada ya, karena bisa ditinjau dari App Store atau Play Store itu hampir tidak ada aplikasi yang menyediakan layanan jual beli tanaman, dokter tanaman, update tanaman, dan majalah tanaman sekaligus dalam satu aplikasi, sehingga aplikasi Tandur ini mempunyai peluang yang besar untuk bersaing di dunia bisnis seperti itu. Lalu ada aspek mekanisme produksi produk. Yang pertama itu ada gambaran lokasi usaha, yang mana aplikasi Tandur ini mengawali usaha dengan mengambil sasaran pasar di Indonesia, yang mana kita tinjau yaitu dari segi tanah dan iklim Indonesia yang mendukung adanya pertumbuhan segala jenis tanaman seperti itu. Lalu ada proses operasi produk. Yang pertama itu jika pengguna ingin menggunakan aplikasi kami, tentunya pengguna bisa mengunduh aplikasi Tandur, kemudian memilih layanan aplikasinya. Misal pengguna mau memilih jual beli tanaman, yang pertama pengguna itu bisa memilih tanaman atau barang yang akan dibeli. Setelah fix, maka pengguna bisa menekan tombol beli pada tampilan
aplikasi kami. Lalu setelah itu pengguna bisa mengisikan alamat pengiriman serta jenis transaksi yang akan dilakukan oleh pengguna. Setelah itu pengguna bisa menggunakan koin tandur atau voucher tandur untuk memperingan transaksi yang akan dilakukan. Nah, setelah proses tadi selesai, maka pengguna bisa menekan tombol beli pesanan. Nah, setelah itu ada fitur dokter tanaman, yaitu di mana di sini tuh pengguna bisa mengkonsultasikan tentang masalah tanaman atau perkembangan tanaman itu dengan ahlinya langsung. Yang mana caranya itu pengguna itu bisa menekan tombol tanya ahli tanaman yang tersedia pada aplikasi kami. Lalu setelah itu memilih ahli tanaman yang akan pengguna itu akan berkonsultasi terus dengan dokter tanaman itu. Lalu setelah itu pengguna bisa berchat bisa berkonsultasi selama 2 jam yang mana dibanderol dengan harga 20-35.000. Lalu misal ada fitur apotek tanaman. Di sini itu di fitur apotek tanaman menyediakan obat-obat tanaman yang mana harganya itu dibanderol 110% dari harga asli, yaitu 100% untuk harga asli barang, 10% untuk keuntungan aplikasi kami. Nah, terus caranya itu sama dengan yang tadi fitur jual beli tanaman tadi. Terus ada teknologi. Nah, teknologi usaha kami itu berbasis daring, yang mana di aplikasi kami tadi tersedia layanan jual beli tanaman, fitur dokter tanaman, fitur apotek tanaman, fitur majalah tanaman. Terus ada gambaran usaha, yang mana aset usaha kami itu adalah hak paten aplikasi yang bernama Tandur. Selanjutnya ada rencana pemasaran produk. Yang pertama ada segmen pasar. Nah, segmen pasar dari aplikasi Tandur itu sendiri yaitu masyarakat Indonesia yang mencintai tanaman. Kemudian ada targeting, kita mempunyai 2 target. Yang pertama ada target khusus dan juga ada target umum, di mana target khususnya itu masyarakat pecinta tanaman dan target umumnya adalah masyarakat Indonesia secara global. Kemudian ada positioning, yaitu keunggulan dari aplikasi kami itu ada fitur dokter tanaman dan juga fitur apotek tanaman, di mana fitur dokter tanaman ini pengguna bisa berkonsultasi secara langsung kepada ahlinya, dan fitur apotek tanaman pengguna dapat membeli obat tanaman sesuai dengan rekomendasi ahli. Poin selanjutnya ada marketing mix. Kita menggunakan 4P. Yang pertama ada produk di sini yaitu aplikasi Tandur itu sendiri. Kemudian untuk place-nya kita menggunakan 2 place, primer dan juga sekunder. Primernya di Kota Semarang dan sekundernya kita mengambil di Indonesia. Kemudian untuk place-nya kita menjadikan harga menjadi 110 dari setiap produk, di mana kita mengambil untung 10% pada setiap produk. Kemudian untuk promosinya kita menggunakan 4 metode. Yang pertama dengan hard promotion, kita menggunakan brosur, word of mouth, advertising, kita mengiklankan aplikasi kami di sosmed dan juga YouTube, dan yang terakhir ada direct marketing, jadi kita menawarkan langsung kepada pengguna. Selanjutnya ada penetapan harga produk 110 dari harga asli. Kemudian ada rata-rata penjualan. Pada bulan pertama sampai bulan ke-6 kita mengambil rata-rata 50 transaksi. Bulan ke-7 sampai bulan ke-12 sebanyak 80 transaksi. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada praproduksi, di mana kegiatan ini meliputi kegiatan penyiapan gambaran aplikasi, mendesain aplikasi, fitur-fiturnya apa aja, kemudian ada menyiapkan berkas-berkas, dan juga di sini kita mensurvei pasar dan kontrak kerjasama dengan toko yang akan mensuplai barang ke aplikasi kami. Kemudian langkah selanjutnya ada penentuan harga dan promosi. Kita mengambil keuntungan 10% dari harga 110% dan kita melakukan promosi secara offline dan juga online. Kemudian ada produksi awal. Produksi awal di sini kita memilih toko mana saja yang akan mensuplai barang pada aplikasi kami, dan kita melakukan tes kelayakan aplikasi Tandur secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya error.
Kemudian yang keempat ada pemasaran. Kita menggunakan dua sistem yaitu online dan juga offline, dimana dengan menggunakan online kita menggunakan iklan-iklan, kita pasang di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Dan untuk offline kita bisa mengadakan seminar, brosur, direct marketing, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Di sini yang pertama ada struktur organisasi. Karena kita masih awal, jadi kita anggotanya adalah anggota kelompok kami sendiri yang terbagi dari ketua, yaitu saya sendiri Amalia Rahma Aisyah. Kemudian ada tim persediaan dan pemasaran oleh Risma Fauzia. Kemudian ada tim keuangan dan sistem informasi oleh Doma Zaneta. Selanjutnya ada tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan. Yang pertama ada ketua, mengatur jalannya kegiatan bisnis, mengarahkan anggota untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, mengelola manajemen usaha, menjadwalkan kegiatan bisnis, dan juga mengevaluasi kegiatan bisnis. Selanjutnya ada di bidang persediaan dan juga pemasaran. Yang pertama ada menjaga persediaan, berhubungan dengan agen-agen yang menjual barang pada aplikasi kami, memasarkan produk kepada pengguna. Kemudian tugas dan wewenang bidang keuangan dan juga sistem informasi. Yang pertama melakukan pembukuan keuangan, yang kedua mengelola keuangan usaha, yang ketiga melakukan promosi secara aktif baik online maupun offline, dan yang terakhir adalah memantau pemesanan online. Kemudian ada anggaran dana. Yang pertama ada pemasukan. Pemasukan kita totalnya 12.374.000 dari modal investasi dari pendanaan PMW. Kemudian ada biaya produksi pengembangan. Kita asumsikan pengembangan dari aplikasi kami yaitu 3 bulan sehingga menghabiskan dana lebih kurang 10.594.000. Kemudian ada biaya lain-lain. Di sini mencakup biaya iklan, biaya permohonan hak paten, kemudian ada brosur yang kurang lebih habisnya sebesar 1.660.000. Kemudian ada biaya perlengkapan. Di sini mencakup pulpen dan juga kertas HVS dengan total semuanya adalah 120.000. Nah, kemudian ada biaya pengeluaran. Di mana dari produksi pengembangan selama 3 bulan tadi 10.594, biaya lain-lain 1.660.000, biaya perlengkapan 120.000, sehingga total pengeluarannya adalah 12.374.000, yang mana total ini sama dengan total pemasukannya tadi. Kemudian ada laporan laba rugi. Berdasarkan hasil perhitungan kami, maka didapatkan laba bersih sebesar 4.989.000. Kemudian ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mencakup 7 tahapan yang kita asumsikan pada 6 bulan awal, yaitu ada tahapan desain aplikasi, produksi dan juga promosi, pengurusan sertifikat aplikasi, pendaftaran hak paten produk, kerjasama dengan berbagai pihak, pemasaran dan analisis usaha, serta yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian untuk rencana keberlanjutan usaha, kita berencana untuk mengembangkan aplikasi tandur dengan menambahkan fitur untuk memantau tanaman, jadi pengguna bisa memantau tanamannya walaupun dia tidak berada di rumah. Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan perusahaan IoT, terutama di bidang tanaman itu sendiri, di mana nanti barang dari perusahaan tersebut bisa dijual di aplikasi kami, jadi akan mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak. Nah, kemudian ada desain pemasaran produk seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok tandur. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.